Awalnya saya takut buat tugu penunggu karang di rumah. Ngapain ya kayak pelihara jin? Tetapi dengan waktu saya mengerti bahwa ia bukan seperti itu. Persembahan atau banten itu sangat penting. Sejak ribuan tahun yang lalu, persembahan dilakukan dan mantra serta prosedur persembahan terekam dalam pustaka suci Weda. Dalam Weda ada banyak jenis persembahan yang terungkap, termasuk diantaranya adalah Agnihotra dan Bali. Agnihotra adalah jenis persembahan yang langsung dibakar, langsung diurai hingga abu. Bali adalah jenis sesajen yang dibiarkan, diletakkan saja dan terurai secara alami atau dimakan sama ayam, semut, dan makhluk lain. Persembahan Bali seperti canang, caru, segahan, pejati, dan lain-lain memberi nama Pulau Bali. Mohon lanjutkan warisan leluhur ini. Pulau Bali berbeda dengan tempat lainnya. Menurut legenda, saat Resi Markandeya ingin memindahkan asramnya dari Jawa Timur ke Bali, beliau lupa mengaturkan banten sehingga pengikutnya sakit dan meninggal akibat menetap tanpa meminta izin. Saat Resi Markandeya melakukan upacara dan mengaturkan persembahan, beliau serta murid-muridnya selamat dan tempat ini kini bernama Besaki. Kita harus ingat bahwa mayoritas orang yang menetap di Bali bukan asli pulau ini. Mayoritas adalah orang Jawa, dan agama serta budaya yang kini disebut Bali sebenarnya hanya berlindung di Pulau Bali. Agama dan budaya berkembang, apalagi pas zamannya Dangyang Nirarta, yang juga dikenal sebagai pedanda sakti Wawurau. Wawurau berarti yang baru datang, karena beliau tiba di Bali dari Jawa hanya sekitar 500 tahun yang lalu. Kita wajib melestarikan jagat Bali, karena mayoritas dari kita, apalagi saya, berlindung pada Pulau Metaksu ini. Karena kita bukan tuan rumah, kita harus selalu menunah sugra atau meminta izin. Itu salah satu alasan kenapa banyak sekali ritual Bali fokusnya terhadap membersihkan atau menetralisir. Ini adalah cara leluhur kita meminta izin, bukan untuk mengusir, tapi untuk diberikan ruang. Dibuatkan pelinggih atau tugu, distanakan, dan hidup berdampingan. Karena itu Bali penuh dengan tempat sakral, karena kita juga hidup berdampingan dengan dunia tak nampak yang sudah duluan ada di Pulau Bali. Sekarang banten dan ritual sudah mewah, karena secara ekonomi juga kita lebih sanggup. Tetapi pada saat yang sama, ruang bagi dunia niskala seperti hutan, sawah, sungai, dan pantai sekarang jadinya villa dan beach club. Kita meningkatkan jumlah banten, tapi kita menggunakannya sebagai suap untuk mengambil lahan. Saya bukan orang asli Bali, dan saya baru mempelajari dan mempraktekkan gama Bali 10 tahun yang lalu. Tapi sebab itu, saya lebih menghargainya dan lebih memperhatikannya. Karena saya tidak lahir dalam dunia perbantenan Bali, saya berpikir lebih dalam. Saya introspeksi diri saat mengaturkan banten. Ini untuk apa? Dan ini kenapa? Kita tidak harus diberitahu dengan jelas alasan-alasannya. Kita butuh perhatikan saja. Lain kali pas kamu membanten, fokus. Tarik nafas yang dalam. Dan hubungi diri dengan kegiatan membanten. Perhatikan apa yang terjadi saat kita membuat, mengaturkan, dan mengayap banten. Rasakan saja sendiri. Jangan sibuk gibah pas ada upacara. Diam, ikuti, rasakan. Membanten adalah proses meditasi kita. Membanten adalah Bali.